sahabat-sahabat lain yang jauh mengajarkan ke daerah lain Al-Quran ini. Maka kita insya Allah juga ya bersemangat untuk mengajarkan terus isi Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah yang Maha Pemurah, ya Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Agung, berikanlah kami semua kemuliaan dunia dan akhirat. Mudahkanlah semua urusan kami, angkatlah segala masalah kami, dan berikanlah semua apa yang kami butuhkan. Ya amin ya rabbal alamin. Ikhwah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan kali ini pembahasan kita tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran, kaifa nata'amal Al-Quran. Kita sudah menuntaskan pada 5 bagian, 5 aspek bagaimana kita seharusnya dengan Al-Quran. Yang pertama, kita harus membacanya rutin dan benar, kemudian kita menghafalkannya, kemudian kita mempelajari kandungannya, kita renungkan isinya, kemudian kita mengamalkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Perintah, laksanakan, apa yang dilarang, kita tinggalkan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk ke bagian yang ke-6 dan yang ke-7, yaitu kita harus mendakwahkan, mengajarkan Al-Quran, dan kemudian kita berusaha memperjuangkan tegaknya Al-Quran di tengah masyarakat kita. Ikhwah, salah satu kewajiban kita mendakwahkan atau mengajarkan isi Al-Quran. Ini menjadi tugas pokok Rasulullah SAW, yaitu mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Ini yang Allah sampaikan dalam banyak ayat. Surat Al-Baqarah ada, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Atau dalam ini doanya Nabi Ibrahim kan ya, yang meminta agar diutus pada umatnya seorang rasul yang mengajarkan kepada mereka Al-Kitab wal Hikmah, Al-Quran dan Al-Hikmah. Surat Al-Maidah juga ada 165, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-Jumu'ah juga ada, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini menjadi tugas pokok seorang nabi dan rasul untuk mengajarkan Al-Quran. Maka ketika kita juga mengajarkan Al-Quran, maka kita sudah mengikuti apa yang biasa atau apa yang diperintahkan untuk Rasulullah SAW. Maka kita telah mengikuti jejak Rasulullah SAW dengan mengajarkan Al-Quran kepada umat atau kepada umat Islam. Ikhwah, dengan mengajarkan Al-Quran ini juga kita menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Dan dengan mengajarkan Al-Quran ini juga otomatis akan membersihkan jiwa kita, atau membersihkan juga jiwa orang yang kita ajari. Ini yang juga Allah sampaikan tadi dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengapit di sini kata-kata membersihkan mereka dengan sebelumnya adalah membacakan Al-Quran dan sesudahnya juga adalah mengajarkan Al-Quran. Nah, dengan membacakan dan mengajarkan Al-Quran, maka kita telah membersihkan jiwa kita sendiri dan juga telah membersihkan jiwa orang yang kita ajari, orang yang kita bacakan Al-Quran. Nah, begitu banyak sebetulnya keutamaan dari kita mengajarkan Al-Quran ini. Ada banyak sekali keutamaannya. Cuman yang pasti adalah dengan kita mengajarkan Al-Quran, maka itu juga akan mendorong diri kita untuk lebih mudah mengamalkan Al-Quran. Masa kita menyampaikan isi Al-Quran kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan, masa kita seperti itu ya? Maka kalau kita seperti itu, jelas kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar dosanya di sisi Allah kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Dengan kita menyampaikan isi Al-Quran, insya Allah mendorong diri kita juga untuk mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Semakin banyak yang kita sampaikan, insya Allah akan semakin juga mengajak diri kita mengamalkan apa yang kita sampaikan tadi.
Ini kita akan digiring oleh Al-Quran untuk selalu bersamanya dengan kita mengajarkan kandungan Al-Quran. Ikhwah, dengan kita semangat mengajarkan Al-Quran ini, maka insya Allah Al-Quran akan lebih tersebar, akan lebih membumi Al-Quran ini. Akan banyak orang paham dengan kandungan dengan Al-Quran, akan banyak orang yang dekat dengan Al-Quran. Semakin kita bersemangat, maka akan semakin banyak yang kita sentuh orang dengan Al-Quran. Orang akan banyak terinspirasi dari Al-Quran. Orang akan mendapatkan pelajaran yang begitu berharga dari Al-Quran ini. Maka kemudian kalau orang terinspirasi mendapatkan pelajaran Al-Quran, otomatis juga akan menjadi amal jariah buat kita. Ketika orang mengamalkan apa yang dia dapatkan dari apa yang kita ajarkan dari Al-Quran, entah kita mengajarkan membacanya, entah kita mengajarkan menghafalkannya, atau kita mengajarkan kandungannya, atau kita mengajak orang merenungkan isi Al-Quran, atau bahkan kita membimbing orang untuk mengamalkan isi Al-Quran, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari apa yang kita ajarkan tadi. Orang mengamalkan 1, kita dapat 1. Orang mengamalkan 2, kita dapat 2. Orang 10 mengamalkan, kita dapat 10. Orang mengamalkan 1000, kita dapat 1000. Karena kita udah termasuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, mandala ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu ajruhu wa ajru fa'ilih, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Atau kama qala Nabi SAW. Maka kita akan mendapatkan kebaikan ketika orang mengamalkan apa yang kita ajarkan. Kita ajarkan ya orang baca Al-Quran. Kalau dia baca tuh Al-Quran, walaupun tidak di depan kita, atau nanti dibacanya, kita ajarkan dia di masa kecilnya, di masa dewasa dia membaca Al-Quran, maka kita mengajarkan Al-Quran ini akan mendapatkan terus-menerus pahala. Karena kita menjadi wasilah orang yang kita ajarkan tadi untuk bisa membaca Al-Quran. Maka kemudian ketika dia baca terus-terusan baca Al-Quran, kita akan dapat terus-terusan pahala dari apa yang dia baca. Begitu juga kita mengajarkan hafalan. Walaupun kemudian dia merojaah tidak di depan kita, atau merojaah nanti beberapa tahun kemudian, karena wasilah kita dia kemudian menghafal Quran dan kemudian dia merojaah, maka kita akan terus-terusan dapat pahala, aliran pahala walaupun kita sudah meninggal. Karena ini termasuk dalam kategori au ilmun yantafa'u bih, atau ilmu yang dia mengajarkan, mendapatkan orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang kita ajarkan. Yang tiga amalan kan ya, ketika seorang anak Adam meninggal, maka amalannya terputus kecuali 3. Salah satunya kan ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan kandungannya, orang mengamalkannya, maka kita juga mendapatkan pahala dari itu. Maka semangatlah terus ikhwah untuk mengajarkan Al-Quran ini, karena ini juga menjadi kebiasaan dari salafus soleh. Kenapa kemudian generasi dulu Al-Quran tersebar luas? Karena mereka semangat untuk mengajarkan kandungan Al-Quran. Tidak ada seorang pun qurra yang kita temukan di masa lampau, kecuali pasti mereka mengajarkan, bahkan mereka bukan mengajarkan di daerahnya saja, sampai mereka mengajarkannya ke luar negeri. Abdullah bin Mas'ud terkenalnya di Kufah sebagai qari Al-Quran beliau. Banyak lagi imam-imam lain, yang sahabat-sahabat lain yang jauh mengajarkan ke daerah lain Al-Quran ini. Maka kita insya Allah juga ya bersemangat untuk mengajarkan terus isi Al-Quran ini dari banyak aspeknya itu. Insya Allah untuk kita terus mendapat aliran pahala dari Al-Quran, dan agar orang semakin dekat lagi dengan Al-Quran, agar semakin banyak orang yang lebih terikat lagi dengan hukum Al-Quran. Dan terakhir kemudian tugas kita adalah kita berusaha untuk menegakkan hukum Al-Quran ini. Bukan cuma sekedar kita mengajarkannya, menyampaikan isi Al-Quran kepada manusia, kepada orang lain, bukan. Tapi kita berusaha untuk mengajak mereka menjalankan, menegakkan, mengamalkan kandungan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita nih ya menjadi pemimpin pada suatu organisasi, suatu lembaga, maka ajaklah orang yang ada di dalam lembaga kita tadi untuk mengamalkan. Kalau kita punya kuasa, maka paksa mereka untuk mengamalkan kandungan Al-Quran. Bikin sistem
bikin aturan yang bisa membuat mereka lebih dekat dengan Al-Quran, yang bisa membuat mereka lebih mudah mengamalkan kandungan Al-Quran. Misalnya kita memimpin suatu sekolah, lembaga sekolah misalnya, atur waktu sholatnya agar tepat waktu, karena ini yang Allah perintahkan, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Hindarkan mereka dari sistem yang ribawi, jangan sampai ada sistem ribawi masuk ke dalam lembaga kita. Ajak mereka untuk selalu mengamalkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang jelas bikin sistem Al-Quran itu pada institusi, pada lembaga yang kita pimpin semampu kita, ya. Atau kita pemimpin dalam keluarga kita seorang suami pemimpin dalam keluarga kita, maka bikinlah keluarga kita itu menjadi keluarga yang Qurani. Dekatkan mereka dengan Al-Quran, dekatkan keluarga kita dengan Al-Quran, dan mudahkan mereka, ajak mereka, bikin sistem agar mereka mengamalkan isi Al-Quran, kandungan Al-Quran yang Allah perintahkan. Ajak mereka, bukan ngajak lagi sebetulnya, bimbing mereka untuk mengamalkannya, dan apa yang Allah larang, bimbing mereka untuk menjauhinya. Kita menjadi pemimpin pada satu RT misalnya, maka ajaklah warga yang ada di dalam lingkup kekuasaan kita itu paling tidak, untuk mereka menegakkan, mengamalkan, menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Karena yang kita lihat, ikhwat, para qurra dulu, mereka adalah orang-orang yang selalu bersemangat menegakkan hukum Al-Quran ini, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk lingkungan sekitarnya, atau untuk seluruh manusia bahkan. Maka kita dapati nih misalnya, pada peristiwa Bi'rul Ma'unah, 40 orang qurra yang dibantai saat itu, karena mereka diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran. Mereka kemudian dikhianati sampai dibantai. Ini semuanya para qurra, para pembaca Al-Quran, para ahli Al-Quran. Peristiwa perang Yamamah misalnya, yang terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq memerangi Musailamah Al-Kadzdzab, seorang nabi palsu. Yang ikut pada peperangan itu ternyata banyak orang ahli Al-Quran. Mereka yang ahli baca Al-Quran, mereka para penghafal Al-Quran, mereka yang paham dengan kandungan Al-Quran. Mereka kemudian ikut perang Yamamah, yang kemudian banyak dari mereka yang tewas, terbunuh, syahid, karena begitu besarnya memang perang Yamamah ini, yang dihadapi 100.000 orang lebih saat itu orang pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Maka banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in yang terbunuh saat itu. Hingga akhirnya Umar bin Khattab mengajukan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk membukukan Al-Quran ini, karena kekhawatiran Umar akan hilangnya Al-Quran ini kalau banyaknya qari yang terbunuh kemudian di perang-perang sesudahnya. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang rata-rata mereka yang ahli Al-Quran ini pasti mereka adalah para pejuang. Nah, kalau kita memang saat ini yang bisa kita lakukan ya seperti tadi itu, kita ajarkan Al-Quran ini kepada orang yang ada di sekitar kita, atau siapa yang bisa kita jangkau, ajarkan. Ya, apalagi kita bisa menjangkau yang lebih jauh sekarang dengan cara online kan ya. Dan setelah itu tadi, sesuai dengan lingkup kekuasaan kita bikin sistem agar orang yang ada di bawah kekuasaan kita semakin dekat, semakin mudah, semakin nyaman dengan Al-Quran, hingga kemudian mereka bukan cuma membaca, menghafal, bukan cuma sekedar paham, bahkan mengamalkan kandungan Al-Quran. Hingga semakin banyak apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, mereka amalkan, diri kita juga pastinya ya. Dan juga semakin banyak apa yang Allah larang dalam Al-Quran, mereka tinggalkan. Kita bikin sistem nih, sesuai dengan kemampuan kita nih ya. Kita RW, maka kita bisa lebih jauh lagi. Kita kepala daerah, kita lurah, kita camat, kita wali kota, kita bupati, ya semakin banyak yang bisa kita jangkau. Semakin banyak yang bisa kita jangkau, walaupun tidak bisa secara keseluruhan kita mengamalkan kandungan Al-Quran. Ada bagian-bagian dari perintah yang mungkin belum bisa keseluruhannya kita amalkan, atau ada bagian-bagian dari larangan yang tidak bisa keseluruhannya kita tinggalkan.
tapi paling tidak kita meminimalisirnya. Meminimalisir yang belum bisa kita jalankan dari kandungan Al-Quran. Kita meminimalisir orang yang ada di bawah kita untuk semakin sedikit larangan Allah yang mereka lakukan. Misalnya nih ya, riba misalnya, nggak bisa secara keseluruhan, ya sedikit-sedikit lah kita kurangi di lembaga yang kita pimpin atau di masyarakat yang kita pimpin, hingga rahmat Al-Quran ini, kebaikan Al-Quran ini benar-benar terasa pada masyarakat, komunitas yang kita pimpin. Oke, itu ikhwah yang bisa saya sampaikan, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Tidak cukup, sekali lagi, untuk diri kita sendiri saja tidak cukup, tapi Al-Quran ini harus terasa bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi buat orang yang ada di sekitar kita, atau siapapun yang bisa kita jangkau, atau bahkan kita bertekad untuk menjadi rahmatan lil alamin kepada semua makhluk. Kita sampaikan Al-Quran ini sebisa kita. Hadani Allah wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.